Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87? Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Salam sukses, salam satu hobi. Untuk teman-teman yang memiliki murai batu muda atau murai batu pastol, persiapan untuk tes latber atau tes gantang, silahkan disimak teknik melatih mental murai batu muda atau murai batu pastol. Kiu kiu, cukurukuk, kugeru, empuk jeru. Semakin sulit medan, semakin keras pertempuran, semakin kuat lawan, semakin indah kemenangan. Terima kasih untuk sahabat Take Off 87. Saya ucapkan terima kasih banyak sahabat Take Off 87 yang selalu simak video setiap Take Off 87 upload video terbaru. Berbagai masalah kendala seputar murai batu. Di konten kali ini kita mau membahas murai batu muda atau murai batu pastol siswa milik Om Ilham dari Cilegon. Ini murai batu pastol yang masih ada takut orangnya, teman-teman. Jadi adaptasi untuk persiapan kita coba lakukan tes gantang, minimal burung sudah tidak kagetan ya. Sudah tidak kagetan. Kan ada burung giras tapi nggak kagetan, jadi nggak panik. Ada yang murai semi jinak atau jinlat tapi kagetan. Cara ngetesnya ketika harian kita gantung, lalu kita kagetin. Bisa dengan kita teriak-teriak kayak orang gila atau kita tepokin tapi buat ritme, bukan pok 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 tapi pak pak begitu ya. Kalau reaksi yang ditunjukkan mental ke jeruji lalu endingnya ke karpet, burung masih kagetan dan takut orang. Lalu yang kedua, burung kurang memiliki power atau stamina yang cukup untuk kita lakukan tes. Lalu apa saja yang perlu kita lakukan sebelum kita mempersiapkan murai batu muda atau murai batu pastol yang kita rawat? Minimal tidak ngebet, tidak ngejar lawan, apalagi tidak kagetan di lokasi gantangan sampai pada akhirnya turun nebok atau ngarpet. Langkah awal yang perlu teman-teman lakukan ya, yang pertama kan kita aktivitas dalam merawat murai batu itu kan pemberian pakan atau pemberian extra fooding. Extra fooding itu antara lain ada jangkrik, kroto, dan ulat ya. Kalau cacing atau ulat itu tentatif atau opsional lah ya teman-teman. Ketika ada kekurangan atau kelemahan di murai batu kita, misalkan emosinya kurang atau staminanya kurang, pemilihan extra fooding di luar jangkrik bisa jadi alternatif untuk memaksimalkan kelemahannya. Yang pertama, untuk murai batu pastol yang saat ini menjadi model video,
Ini setelan jangkrik itu standar teman-teman. 7 pagi, 7 sore. Untuk fur harian ini pakai leopard kasar dicampur sedikit high protein dari superfeed merah. Dengan tujuan dari pemberian jangkrik rendah 5 atau 7, burung tetap mempunyai protein serta nutrisi yang cukup harian yang bisa didapat dari fur harian. Lalu untuk pemberian kroto kita berikan hanya seminggu 1 kali. Karena analisa yang kami dapat, ketika murai batu pastol ini selesai makan kroto, bukan bongkar materi atau staminanya bagus, tapi malah terlihat lemes teman-teman. Lemes, nggak greget, nggak agresif gitu teman-teman. Jadi tetap kita berikan kroto, hanya pemberiannya kita berikan 1 kali seminggu. Itu siang sebanyak setengah sendok teh. Dari setelan jangkrik dan fur harian serta pemberian kroto sudah paham sampai di sini ya teman-teman. Bisa dimengerti ya. Lalu untuk menterapi gimana caranya burung supaya mapan mental, artinya tidak kagetan. Teknik pengerodongan perlu kita atur teman-teman. Pagi bisa kita keluarkan, ya kita keluarkan full ablak. Hanya selama 1 atau 2 jam. Di proses ablak ini teman-teman bisa gunakan untuk burung mengenali lingkungan sekitar, apalagi lingkungan sekitar teman-teman banyak lalu lalang motor dan aktivitas masyarakat lingkungan sekitar ya teman-teman. Tapi jangan sampai dengan di full ablak burung giras masih takut orang malah drop dikarenakan burung gerabak teman-teman. Dengan gerabak dia akan lebih sering mangap, level stresnya akan tambah stres yang mengakibatkan bisa berdampak burung malah stres, drop, sakit, mandek bunyi, dan lain-lain. Teknik pengerodongan yang bisa teman-teman lakukan seperti di video tadi. Tetap dikerodong, tapi teman-teman buka bagian depan. Itu bisa teman-teman lakukan setelah membuka aktivitas membuka rawatan pagi sampai dengan siang. Lalu ketika selesai proses jemur, teman-teman bisa menempatkan murai batu teman-teman yang masih takut orang dan kagetan itu tadi, pilih di temperatur yang sejuk di lingkungan rumah teman-teman. Bisa di kamar mandi, bisa di taman, atau pilih tempat di mana teman-teman memiliki ruangan yang sejuk ya. Nah, nanti selama penempatan di dalam ruangan, teman-teman bisa lakukan full ablak. Teknik setengah kerodong itu dilakukan ketika teman-teman menggantung di luar saja. Gitu. Untuk pengembunan malam, teman-teman burung giras masih kagetan takut orang, lakukan pengembunan hanya seminggu 3 kali atau 2 kali cukup. Jam berapa Om Dimas? Bisa dimulai dari sore jam 5:30 sampai malam batas waktu 8:30 supaya aktivitas malam istirahat burung untuk menyimpan tenaga birahi dan emosi cukup dari pola istirahat. Karena stamina murai batu bisa didapat lagi gancuk. Keselewi late. Bisa didapat memaksimalkan murai batu agar stamina atau powernya maksimal bisa ditentukan dari pemberian extra fooding. Yang kedua bisa dari pola istirahat yang teratur dan cukup. Bisa dari 3 rawatan seperti jemur dan umbar.
Ini video ketika siswa kita lakukan tes ya. Di sini alhamdulillah lumayan lakberan ya, biasa ya. Pemain-pemain suka godain yang teriak, yang tepok, yang apa. Alhamdulillah burung terpantau di atas, tidak mental-mental seperti harian setelah kita lakukan terapi. Analisa dan evaluasi burung masih ada sedikit pilih-pilih lawan dan demam panggung yang kaitannya erat dengan jam terbang. Seberapa sering burung kita lakukan gantang, seberapa bagus mental. Karena kita bicara murai batu pastol, kita jangan terlalu fokus hanya di setelan extra fooding yang selalu kita rubah-rubah, tanpa mengedepankan bahwa mentalnya masih belum mateng atau masih setengah jalan. Jadi tugas kita adalah membuat sabar dan ego kita tekan, karena masa depan murai batu pastol atau muda itu rawan teman-teman. Di tahap tes perdana alhamdulillah progres takut orangnya sudah aman. Buangan materi baru terpantau keluar 3 ya, perenjak, gereja, kapas tembak. Dan masih pendek-pendek, maklum karena masih perdana tes. Tapi dengan dia tidak nebok, dengan dia tidak ngejar lawan, dia tidak nampar-nampar, padahal angin juga lumayan, terus pemain-pemain juga lumayan berisik, tapi alhamdulillah aman. Sisanya tinggal kita lakukan jam terbang saja yang kita maksimalkan sambil diolah tenaga dan emosinya saja teman-teman. Karena kalau diperhatikan lawan kanan kirinya juga lumayan enak. Burung kita yang masih ada beberapa jeda, jadi kaitannya dengan jam terbang ya teman-teman. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi dalam memaksimalkan potensi kualitas atau bakat murai batu pastol atau murai batu muda, jangan selalu fokus ngotak-ngatik extra fooding saja, tapi pahami karakternya. Memahami karakter murai batu, bahasa Jawanya itu titen, menghafal. Jadi ketika kena extra fooding jangkrik sekian, burung teman-teman efek dan reaksinya kebongkaran materi atau justru pelit materi. Oh, ketika kena kroto, burung terlihat lemes atau justru sebaliknya, greget dan bongkar-bongkar materi. Masing-masing murai batu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Terlepas dari trah ataupun tidak, semua murai batu terlahir menjadi burung petarung, tapi tidak semua petarung memiliki mental yang bagus. Mental yang bagus ditentukan dari rawatan dan ketelatenan konsisten dalam pemberian serta pemilihan extra fooding harian. Sisanya lakukan latihan bertahap teman-teman. Jadi jangan terlalu memporsir ya, tanpa memperhatikan mental murai batu teman-teman yang dirawat harian. Biasanya burung giras seperti ini rawatannya justru lebih memilih rawatan simple teman-teman. Karena burung-burung giras seperti ini ketika semakin banyak dirawat, itu istirahatnya kurang dan berdampak kepada power atau staminanya yang malah kendor. Jadi lakukan rawatan simple, jangan aneh-aneh, tapi lakukan secara terus-menerus dan konsisten. Ketika waktunya nanti pasti akan berterima kasih dengan caranya yang kita setiap hari membayar proses menjadi sebuah hasil. Hasil didapat ketika murai batu kita mau tarung maksimal di atas, buang lagu apa yang sudah kita lakukan dari pemasteran setiap harinya. Tidak ada siapa yang lebih hebat
karena murai prestasi pun ada saat-saat dia kendor teman-teman. Jadi tetap semangat, tetap optimis, tetap apa ya, bingung aku malah harap ngomong. Jangan bosen-bosen untuk mencoba gagal. Untuk menjadi berhasil diawali dari gagal dulu teman-teman. Dan kalau nggak dicoba, kita tidak akan pernah tahu seperti apa hasilnya. Jadi coba dulu, gagal baru berhasil. Saya Dimas dari Take Off 87 dan SMA Bird School undur diri. Salam sukses, salam satu hobi. Assalamualaikum.